Hai followers setia Infolongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Kali ini saya akan membahas beberapa DM dari teman-teman, yang feedback dari teman-teman juga yang telah kami pasang itu di Q&A story Instagram Infolongan Bali. Nah, buat teman-teman, saya mau ngingetin dulu nih, jangan lupa selalu saksikan story kami di Infolongan Bali itu untuk question and answer. Jadi kami punya inovasi baru nih kawan-kawan. Itu judulnya adalah question and answer, di mana kami akan memberikan satu topik di sana dan kalian bisa menanyakan semua hal yang ingin kalian tahu yang berkenaan dengan apa yang telah kami posting di Q&A tersebut. Nah, langsung aja. Tempo hari kita sudah bikin Q&A, di mana di situ pertanyaannya adalah apa yang kalian khawatirkan dalam mencari kerja, dan ini feedbacknya luar biasa banyak dari kawan-kawan followers kita ya, Infolongan Bali. Saya akan bahas satu persatu semaksimal mungkin dan semoga semuanya juga bermanfaat buat kawan-kawan. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan pertama atau feedback pertama itu adalah penampilan menarik, cause I'm not a pretty person. Jadi buat kakak yang bertanya ini, buat saya sih hal menarik memang ya, penampilan menarik itu memang harus, tapi menarik itu adalah relatif kawan-kawan. Jadi bukan karena oh dia cantik, dia ganteng, maka itu menarik. Jadi menarik itu sebenarnya adalah bisa kita lihat dari grooming teman-teman semuanya. Jadi apa itu grooming? Sebelum-sebelumnya kalau teman-teman rajin ngelihat YouTube channel kita atau ngelihat Instagram TV kami, itu juga sudah saya jelaskan. Grooming di situ adalah penampilan kawan-kawan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi menarik itu relatif, bukan hanya karena oh si dia cantik atau ganteng lalu diterima, tidak. Karena satu lagi poinnya adalah kita lihat itu adalah skill kalian dan potensi kalian. Jika orangnya cantik atau ganteng banget tapi dia tidak memiliki attitude atau skill, maka sama saja orang itu tidak akan diterima juga di perusahaan. Kemudian ada lagi feedback selanjutnya, yaitu adalah saingan. Ya, dan memang untuk sebelum pandemi, saingan dalam mencari pekerjaan itu juga sudah banyak ya kawan-kawan, tapi akan sangat banyak atau lebih banyak lagi pada saat pandemi ini, karena memang banyak sekali jumlah orang-orang pengangguran saat ini, ditambah lagi juga banyak anak-anak fresh graduate yang baru-baru graduate. Jadi saingan kita akan sangat banyak. Kemudian ada juga feedback di sini, orang goblok tapi punya orang dalam. Nah, itu adalah salah satu mindset yang menurut saya itu tidak benar, Kak. Jadi itu bisa dibilang juga alibi sebenarnya. Jadi belum tentu dia punya orang dalam lalu dia bisa masuk. Karena yang juga saya sering info di kelas pagi saya, kemudian juga ada di tips-tips kelas saya, itu semuanya bisa kalian cek di YouTube channel kami. Kalian bisa cek juga kalau bingung nyarinya gimana, bisa lihat di story kami juga. Nah, untuk orang dalam itu sendiri, lebih tepatnya dia bisa mendapatkan informasi lebih cepat kalau misalnya perusahaan tersebut memang sedang mencari pekerja. Jadi informasinya akan lebih cepat nyampe. Tapi untuk mendapatkan orang dalam baru bisa kerja itu mungkin sangat sedikit ya kemungkinan terjadi. Karena kenapa? Di situ ada beban moral tersendiri. Misalnya saya mengajak teman saya untuk bekerja, ternyata teman saya itu jauh dari ekspektasi atau kerjanya sangat buruk, maka beban moralnya adalah saya selaku orang yang mengajak teman saya tadi. Karena jika dia bagus kerjanya, dia sendiri yang akan bagus namanya, tapi ketika orang itu jelek kerjanya, maka orang yang ngajak dia yang juga jelek namanya. Nah, jadi kemungkinan kecil sekali sih ya Kak ya untuk ada orang dalam baru bisa masuk ke perusahaan tersebut. Persyaratan ijazah asli. Kalau ijazah asli sekarang saya rasa sih sudah hampir juga tidak mungkin ya untuk menghold ijazah asli, karena itu resikonya sangat banyak, sangat berat juga, kemungkinan rusak atau hilang dan lain sebagainya. Oke, email yang dikirim takut nggak kebaca karena saking banyaknya pelamar.
Jadi banyak hal, jadi nggak harus kita melalui email sebenarnya kawan-kawan. Jadi banyak hal gimana caranya supaya CV kita juga dibaca oleh si HR. Salah satunya seperti di platform kami, yaitu Info Lowongan Bali, di mana kami juga menyediakan fasilitas buat kawan-kawan supaya bisa lebih mudah untuk bisa akses ke perusahaan, atau CV teman-teman bisa segera diterima oleh perusahaan. Kemudian ini ada juga banyak persyaratan pengalaman, sedangkan saya baru dalam dunia pekerjaan. Nah, ini kakak yang kasih feedback ini juga silakan cek ya YouTube channel saya. Di sini saya juga sudah jelaskan di YouTube channel saya, di mana di situ saya sudah membagikan tips buat teman-teman yang mungkin belum punya experience pekerjaan, atau mungkin buat kalian yang masih fresh graduate. Di situ saya sudah bagikan beberapa tips kira-kira kalau saat interview apa yang harus kalian sampaikan, kemudian dan apa yang harus kalian cantumkan di CV. Di situ juga sudah ada. Jadi silakan rajin-rajin dicek ya YouTube channel kami, karena di situ sangat bermanfaat. Jadi daripada kita gabut nggak jelas kan di kosan atau di rumah, daripada julid sana julid sini, mendingan kepoin Info Lowongan Bali, dan kita cek juga di story kami. Di situ bisa langsung swipe up langsung ke YouTube kami. Di situ semua hal sangat bermanfaat buat kalian, terutama fresh graduate yang memang belum pernah berpengalaman dalam menghadapi interview ataupun dunia kerja. Kemudian takut tidak diterima. Nah, ini buat kakak yang mungkin nggak ngelamar kerja karena takut ditolak. Nah, jadi namanya pekerjaan ya, kita memang nggak mungkin sih 1 kali 2 kali ngelamar di perusahaan yang berbeda langsung diterima, memang tidak. Balik lagi, itu memang selain yang dilihat adalah skill, kemudian experience kita, tapi balik lagi itu ke alam, yaitu faktor keberuntungan kita di perusahaan mana, jodoh kita di perusahaan yang mana, rezeki kita di perusahaan yang mana. Nah, jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah takut ditolak. Masa nembak orang gitu kan ya, kalian berani, tapi untuk melamar pekerjaan kalian takut. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada masalah pengalaman kerja yang dimiliki tidak banyak. Tadi juga sudah saya bahas. Silahkan Kak cek juga di YouTube channel kami. Di situ buat kalian yang belum punya experience harus bagaimana, di situ sudah ada, dan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dikeluarkan saat interview juga sudah ada di sana. Jadi semuanya bermanfaat. Kemudian aku fresh graduate, aku merasa aku layak, tapi bersaing dengan yang udah berpengalaman kerja, I'm down. Jadi jangan pernah down ya Kak ya. Jadi nggak semua orang yang pernah bekerja berarti skillnya lebih baik dari kakak, belum tentu. Karena mungkin kakak belum tahu potensi yang sebenarnya kakak miliki itu apa. Jadi cobalah digali lagi, dan kalau misalnya ada satu hal yang menjadi mungkin kesukaan, yang bisa juga itu sebenarnya adalah potensi, itu perdalam lagi skillnya. Selama belum diterima bekerja di mana-mana, belum ada panggilan, tetap semangat, jangan putus asa, justru manfaatkan hal itu untuk menambah skill lainnya dan memperdalam lagi skill yang sudah dipunya. Kemudian ini juga ada, udah jauh-jauh interview, ngabisin modal banyak, digantung sampai rumah baru bilang nggak keterima. Jadi gini Kak, jadi saya habis sharing sama salah satu HR dari perusahaan yang cukup ternama dan besar. Inilah dimana kendala kita para HR untuk mengedukasi anak-anak muda zaman sekarang, dimana mereka cuma keluar bensin, kemudian ngeprint CV, sudah kayak berkorban banyak, kemudian tidak diterima. Jadi memang banyak hal yang kita untuk mencapai sesuatu memang pengorbanan itu juga diperlukan. Tapi kalau misalnya ngeprint CV mungkin 5.000 let's say, kemudian tapi keterima di perusahaan yang besar, dapat gaji tetap, itu semuanya terbayar. Bensin juga kita nggak sampai yang seberapa kan untuk
ke daerah-daerah tertentu, pastinya dong kakak juga nyari tempat kerja nggak akan jauh dari tempat tinggal sekarang. Dan ketika saya sharing dengan HR juga, bahkan untuk di luar Bali itu untuk masuk ke job fair, itu job fair ya, dimana itu harusnya gratis. Kalau di Bali itu gratis, tapi di situ para pencari kerja baru bisa masuk ke job fair itu setelah membayar sekian ribu, baru boleh masuk. Nah, itu aja sudah modal. Belum lagi para pekerja itu setiap mendatangi job fair pasti sudah ngeprint minimal mungkin 10 CV. Bayangkan berapa modal yang dia sudah keluarkan, dan juga belum transportnya dia untuk datang ke job fair itu. Tapi mereka tetap semangat. Nah, apalagi kita, mungkin sekarang juga ada kan, kalau kakak-kakak bisa lihat itu juga ada jasa-jasa untuk buat CV yang lain sebagainya. Nah, saya rasa itu worth it kok untuk ngeluarin mungkin modal sekian ribu, tapi itu bisa digunakan selanjutnya sampai kapanpun. Mungkin kita hanya saat ada revisi saja kita revisi, tapi CV itu menurut saya adalah senjata utama kita dalam melamar pekerjaan. Kalau misalnya ada yang tidak sependapat dengan saya, yaitu balik lagi ke kawan-kawan semuanya. Pastinya kawan-kawan juga udah realize lah, udah juga aware lah bagaimana caranya kalian supaya bisa keterima saat interview. Jadi banyak hal yang mesti kalian lihat dari sisi CV dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya itu ada juga yang komen udah bawa lamaran tapi nggak ada respon, jelek banget. Nah, kalau soal lamaran, jadi jika kalian memang datang ke perusahaan tersebut, kemudian naruh CV atau lamaran atau by email juga, itu memang tidak bisa satu persatu mereka respon, karena bayangkan satu posisi itu bisa direbut oleh ratusan bahkan ribuan pencari kerja lainnya, terutama pada saat pandemi ini. Jadi memang kita tidak bisa hanya berpatokan pada satu perusahaan. Jadi kita jangan menaruh harapan terlalu besar juga di sana. Ketika kita memang sudah menaruh di sana, mungkin 2 hari, 3 hari belum ada respon dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Coba cari lagi perusahaan lainnya. Nah, once kalau misalnya nanti perusahaan tersebut ada menghubungi dan ada kesempatan untuk interview, itu balik lagi ke teman-teman semuanya, apakah akan menerima panggilan itu atau tidak. Kemudian ada juga yang komen CV kurang menarik. Nah, ini CV kurang menarik. Sekarang itu kalau kalian lihat itu juga banyak memang jasa-jasa online yang free juga ya. Nah, tapi memang segala sesuatu itu pasti ada plus minusnya, mau itu yang free ataupun mungkin yang jasanya itu juga berbayar. Nah, plus minusnya adalah dimana kalau misalnya teman-teman boleh aja mungkin menggunakan yang free, tapi di situ adalah yang menurut pengalaman saya juga ya. Jadi selama saya menjadi HR, bahkan saya pernah kandidat itu tidak bisa bagaimana cara mengisi form atau formulir untuk application form, dimana di situ hampir mirip juga seperti CV, tapi mungkin lebih banyak lagi karena di situ sampai ke riwayat penyakit dan lain sebagainya. Nah, ketika saya tanya kenapa ini formnya kosong, ternyata mereka tidak bisa cara mengisinya. Dan ini lebih ke mungkin yang fresh graduate ya, terutama karena mereka nggak ada clue ini harus ngapain. Bahkan setelah saya jelaskan pun masih belum mengerti gitu. Jadi benar-benar harus dipandu per poin, baru mereka bisa mengisi poin-poin yang ada di dalam formulir. Nah, apalagi kalau misalnya kalian menggunakan yang gratis, aplikasi gratis, saya yakin di situ banyak sekali hal yang belum kalian masukkan, yang harusnya itu menjadi senjata utama di dalam CV tersebut. Jadi karena kalian juga tidak ada yang menuntun apa yang harus saya isi, jadi kalian hanya akan mengisi poin-poin yang sudah tertera di template tersebut, tanpa kalian itu sebenarnya juga punya hal lain yang harusnya bisa ditunjukkan di sana, tapi karena nggak ada pilihannya di situ,
ya udah kalian lewatin juga, kalian juga tidak isi di situ. Nah, kan itu sayang sekali. Padahal itu bisa menjadi poin plus buat kalian. Kelebihannya dari berbayar adalah terutama jika kalian menggunakan jasa kami di sini. Nah, di sini saya lebih menyebut bahwa kami itu adalah konsultan untuk CV. Nah, karena kenapa? Kami di sini bukan hanya menyediakan jasa untuk membuat CV, tidak. Jadi teman-teman yang belum pernah membuat CV atau mungkin sudah punya CV tapi ternyata kok CV saya nggak menarik ya gitu. Kok CV saya kayaknya kurang gimana gitu isinya. Nah, di sini kalian itu bisa konsultasi. Nah, itu di sini saya sendiri juga yang akan membantu menggali potensi yang kalian punya. Dan mungkin kalau kalian yang sudah punya CV, kalian juga bisa kirimkan nih CV-nya ke kita, ke kami. Di situ saya akan lihat. Dan kalau misalnya kurang berbobot atau gimana, kami akan tanya lagi, kakak punya hal lain nggak yang bisa ditunjukkan di sini? Hal lainnya itu apa? Nanti ada juga step-stepnya, dimana di situ kami akan mampu menggali juga potensi kakak yang mungkin juga kalian itu juga nggak tahu apa potensi kalian sebenarnya gitu. Jadi banyak kan orang-orang yang itu sebenarnya punya bakat tersembunyi, bakat terpendam, tapi kitanya nggak sadar gitu. Banyak banget yang seperti itu. Nah, di situ kami akan bantu, di mana CV itu nggak cuma sekedar kayak bisa bahasa apa aja, kemudian pengalaman apa, udah itu doang. Jadi CV yang menarik itu bukan hanya misalnya CV yang warna-warni, foto cantik, bukan hanya yang seperti itu, tapi menarik itu juga bagaimana kalian bisa mengemas semuanya dalam satu lembar CV itu. Tidak terlihat seperti koran, tapi berbobot. Jadi semua hal yang ada dalam diri kalian juga bisa terlihat di CV itu. Nah, di situ adalah poin CV menarik menurut saya ya. Jadi bukan hanya warna-warni, desainnya, itu juga salah satu penunjangnya, tapi nggak hanya itu. Kalau dia sudah menarik, kemudian desainnya bagus, tapi isinya juga tidak berbobot, itu juga tidak berfungsi. Nah, di sini adalah gunanya kami, kenapa sebagai konsultan, kami ingin menggali supaya CV kalian itu lebih berbobot dan bisa bersaing dengan yang lainnya. Nah, kelebihan kita yang lain itu adalah dari database. Jika kalian sudah menggunakan jasa kami, CV kalian otomatis ada di kami nih. Nah, itu tidak kami delete atau gimana, itu akan menjadi database kami. Data kalian akan otomatis tersimpan di kami. Nah, once kalau misalnya nih ada perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan dengan posisi yang kalian inginkan, dan kalian memang juga masih free, di kami dengan database kalian yang sudah ada di kami bisa kirimkan ke perusahaan terkait. Jadi tanpa kalian minta pun sebenarnya itu jika ada peluang di perusahaan yang sudah partner dengan kami, akan langsung kami kirimkan database kalian. Selanjutnya ini ada komen juga, tidak ada kepastian setelah mengirim lamaran. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi. Ya, ketika kita ngirim lamaran itu memang nggak selalu. Balik lagi, kita memang harus sabar kawan-kawan. Karena ya itu tadi, pesaing kita memang banyak, jumlah pengangguran juga sekarang banyak, tapi untuk lapangan pekerjaan saat ini untuk di Bali ya khususnya tidak sebanyak dulu, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, jadi buat kawan-kawan, saran saya tetap semangat, jangan down. Dan buat kalian juga tadi mungkin udah tahu ya untuk CV kayak gimana. Jadi ingat, ini bukan saya sekedar omong kosong atau hanya jualan, tidak. Tapi di sini tujuan saya adalah mengedukasi kalian juga. Nah, balik lagi sekarang apa yang telah saya sampaikan, bagaimana cara kalian menerimanya. Saya harap cara kalian menerimanya ya positif. Tapi kalau ada yang negatif, itu balik ke diri kalian masing-masing. Buat kalian yang sudah nerima secara positif, pasti kalian akan tahu kok di situ bahwa apa yang saya infokan tidak hanya omong kosong. Nanti kalian akan tahu sendiri setelah kalian juga mencobanya. Nah, buat kalian yang saat ini sedang berjuang mencari kerja, jangan patah semangat,
Karena ingat, bukan cuma kalian aja, banyak sekali orang-orang di dunia ini yang sedang mengalami hal serupa karena pandemi ini, karena kita nggak pernah tahu akan terjadi hal-hal seperti ini. Nah kawan-kawan, buat kalian semuanya follower setia Infolongan Bali ya terutama, jangan lupa pantengin terus nih Instagram kami, story kami. Di situ kami akan taruh Q&A dan kalian bisa tanyakan seputaran itu, dan saya akan menjelaskannya dan mengulas sebisa saya, semaksimal saya, semampu saya. Nah, buat kalian tetap semangat dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa saksikan juga ya YouTube channel saya. Di situ ada banyak tips-tips menarik buat kalian untuk menghadapi dunia kerja dan juga buat kalian yang saat ini sedang menghadapi dunia kerja. Jadi stay tune ya teman-teman, pantengin terus Instagram Infolongan Bali dan juga YouTube channelnya. Terima kasih.